SPG Media Office karya prestasi. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan bertemu dengan sosok fasilitator program Sekolah Penggerak angkatan ketiga dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Ini salah satu kebanggaan sendiri buat saya selaku guru SMA Negeri 1, mewakili teman-teman rekan-rekan. Dengan hadirnya beliau banyak sekali inspirasi dan masukan yang dapat kita ambil sebagai clue buat sahabat SPG bahwa beliau itu termasuk sosok yang menjadi hari ini sebagai observer di Sekolah SMA Negeri 1 Dusun Lampung. Lanjut saja kita perkenalkan beliau, yaitu Bapak Dr. Andes Slamet Santosa MPD. Waktu dan tempat mungkin Bapak bisa perkenalan agar sahabat SPG bisa mengenal Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak guru dan adik dari tim EMO ya, SPG Media Office. Alhamdulillah saya sangat memberi apresiasi, berbangga dengan kegiatan di siswa SMP Negeri Purwareja Lampung Jaya. Seperti yang disebutkan tadi, nama saya Pak Slamet Santosa, saya pengawas SMP di Kota Semarang yang ditugasi sebagai fasilitator sekolah tingkat 3 di PP Provinsi Jawa Tengah. Hari ini adalah kegiatan pertama kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan itu akan melakukan kegiatan tadi alhamdulillah sudah dilaksanakan. Pertama melalui melakukan kegiatan refleksi terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka dan terutama pada hasil dari PMO 1 level sekolah. Dan apresiasi kami juga menerima tadi luar biasa. Yang kedua dilanjutkan dengan diskusi untuk membahas permasalahan implementasi kurikulum termasuk pada penyusunan belajar dan pembelajaran yang terdiferensiasi. Kemudian dilanjutkan pada kegiatan ketiga melakukan observasi pembelajaran tadi dengan Pak Dwi guru matematika, melaksanakan pembelajaran matematika dan mengobservasi terlaksana tidaknya pembelajaran yang terdiferensiasi tadi. Di pembelajaran yang melayani perbedaan peserta didik dalam belajar di wilayah ya, sesuai dengan kritikan dari siswa sekarang kan gini, kalau Bapak Ibu guru misalnya Anda bisa mengajar dengan baik dengan gaya belajar, bisakah Bapak Ibu guru mengajar dengan cara belajar? Jadi Bapak Ibu guru nanti di sini akan mencoba melaksanakan pembelajaran tidak sebagai pengajar tapi sebagai fasilitasi ya, sebagai fasilitator melayani anak-anak untuk belajar sesuai dengan apa gaya belajar maupun kebutuhan maupun kesiapan belajar peserta didik. Itu memang itu paradigma baru dalam pembelajaran. Dan yang baru lagi dalam pembelajaran dalam kurikulum ini yaitu paradigma baru dalam asesmen. Jadi dalam asesmen itu ada formatif dan sumatif, di mana asesmen formatif adalah untuk satu di awal untuk mempersiapkan mengenal pemetaan kompetensi awal siswa untuk melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Formatif proses untuk mendapatkan umpan balik supaya siswa itu dapat umpan balik, tahu tentang perkembangannya, latihan-latihan supaya nanti sumatifnya setelah selesai belajar bisa mengerjakan dengan baik. Dan sumatif itu yang selama ini kita kenal secara tertulis saja ya dulu ya, ada ulangan harian yang tertulis, PTS tertulis, UAS tertulis, disamakan semuanya. Mulai tahun kemarin saya tahun ini lah sebenarnya tidak ada lagi ulangan tertulis satu sekolahan apalagi satu kabupaten ya, sekolah saja tidak harus tertulis ya. Jadi pembelajaran asesmen yang sumatif itu tergantung pada kebutuhan gaya belajar bersama anak didik.
tidak harus peserta didik membuktikan bahwa dia sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran, tidak harus dengan tertulis. Jadi tertulis hanya salah satu saja, bisa pertanyaan lesan, bisa presentasi, bisa membuat proyek, membuat poster, itu boleh. Jadi tidak ada lagi namanya ulangan tertulis bareng-bareng saat kelas, itu tidak ada ya. Jadi bebas, anak-anak akan memilih, saya mau pertanyaan lesan saja, saya membuat poster saja, yang menunjukkan bahwa saya bisa mencapai tujuan belajar itu dengan cara membuat presentasi. Boleh saja. Poster juga bisa. Jadi itu namanya kurikulum merdeka. Jadi anak-anak merdeka, senang dalam mengikuti pembelajaran. Guru-gurunya juga merdeka, senang membelajarkan anak dengan belajar. Itu pembelajaran dan asesmen itu dalam kurikulum merdeka adalah termasuk transformasi pendidikan, karena kita benar-benar juga akan merubah paradigma itu dalam pembelajaran sekarang. Kemudian tadi sudah di kegiatan keempat adalah merefleksi hasil observasi. Dari hasil refleksi tadi memang ada kegiatan pembelajaran terdiferensiasi meskipun tidak terencana, tapi semacam reaktif saja ketika hasil asesmennya menunjukkan tingkat kesiapannya sama, maka segera dibedakan hanya menurut gaya belajar saja yang itu boleh saja. Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu meliputi terdiferensiasi dalam hal konten ketika melihat kesiapan belajar di asesmen kognitifnya itu berbeda-beda, silakan konten materi oleh siswa beda-beda. Dan yang kedua, diferensiasi dalam proses, silakan anak belajar dengan caranya sendiri, ya, jadi melayani kebutuhan belajar dengan sesuai dengan gayanya dan kebutuhannya. Kemudian bisa juga pembelajaran diferensiasi dalam hal produk atau asesmen seperti tadi, boleh tertulis, boleh lesan. Dan untuk 1-2 tahun ini Bapak Ibu Guru ya tidak harus pembelajaran terdiferensiasi itu meliputi tiga-tiganya, tidak. Salah satu saja. Dan setiap pertemuan ya tidak harus terdiferensiasi, tergantung kondisi kelas. Itu ya. Itu kunjungan saya hari ini di SMP Negeri 1 Purwareja Bangkok untuk melakukan refleksi, melakukan diskusi dengan Bapak Ibu Guru, mengamati proses pembelajaran dan merefleksi hasil observasi pembelajaran. Dan ini kalau sudah selesai, saya ambil ke podcast ini katanya peresmian ya. Ini awal dulu, ya. Saya dukung dan semoga semakin berkembang. Amin ya. Dan nanti kami juga untuk melanjutkan perjalanan ke sekolah berikutnya besok, nanti saya ke Hotel Fox Harris di Cigalung terakhir. Besok ke SMP Banjarmangu, SMP Negeri 2 Banjarmangu dan SMP Negeri 2 Wanajodi. Satu dua. Jadi hari Rabu itu saya ke SMP Negeri 4 Sabunata Pagenta, piknik ke sana. Terima kasih. Semoga selalu sukses ya. Ya, sebelumnya terima kasih, beri tepuk tangan untuk Pak Sarah. Berarti kalau boleh saya simpulkan bahwa dengan ajian pembelajaran berdiferensiasi itu kita sebagai guru hanya memfasilitatori, Pak. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Buat teman-teman sobat SPJ, mungkin tadi sudah mendengarkan pendapat atau curahan dari Pak Slamet. Mungkin Pak Slamet bisa memberikan biodatanya sedikit, mungkin dari mana tempat tinggalnya, istrinya, atau anaknya gitu. Biar teman-teman sobat SPJ itu mengenal lebih akrab gitu loh, Pak. Oke, terima kasih. Saya kenalkan, saya namanya itu Saudara Rosa, kemudian saya guru SD di Banyumas dan Purwokerto, SMP Negeri 2 Purwokerto, SPG Negeri Purwokerto tahun 85, S1 jurusan PPKN.
IKIP Semarang, lulus tahun dulu sekarang saya alumni UGRIS. ya. 89 saya lulus S1. Terus saya ngajar di di SMA Kanisius, SMA Keluarga Kudus 2 tahun, SMA keluar SMA Marxisiswa dan Swadaya di Purwokerto 1 tahun. Tahun 92 saya di SMA Sultan Agung dan Tengku Umar. 93 saya guru SMA Ksatria 1 Semarang. 98 saya diangkat PNS guru SMP Negeri 35 Semarang. Kemudian pindah lagi tahun 2004 guru SMP Negeri 24 Semarang. Sampai tahun 2012 saya kepala SMP Negeri 35 Semarang. Sampai 6 tahun kemudian 2018 saya dimutasi menjadi guru SMP Negeri 13 Semarang. 2021 saya menjadi pengawas SMP Kota Semarang. Jadi waktu itu SPG, alhamdulillah saya lulusan terbaik di Purwokerto. S1 juga lulusan terbaik di Semarang. S2 saya juga lulusan terbaik. F2-nya saya IPS, pendidikan IPS. Itu karena hadiah dari guru berprestasi nasional tahun 2007 diberi hadiah beasiswa S2 yang saya lakukan untuk jurusan IPS. Dan selain sebagai pengawas, saya juga sebagai dosen di UGRIS dulu tahun 2009 sampai 2013. Sekarang dosen atau tutor Universitas Terbuka